Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa channel Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini pada hari Jumat 30 September 2022 dengan tema penegak hukum terjerat korupsi, mengapa tak jadikan Islam solusi. Bersama dengan narasumber yang kompeten dan terpercaya, kita akan mengulas tema-tema terpanas dengan sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan Presiden Joko Widodo kecewa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah justru gembos di lembaga yudikatif. Hal itu disampaikan Mahfud sehubungan dengan ditetapkannya Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan sejumlah pegawai Mahkamah Agung sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara. Mahfud menyampaikan Presiden sangat prihatin terhadap operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Sudrajat Dimyati. Menurut dia, pemerintah selama ini sudah berusaha menerobos berbagai blokade di lingkungan pemerintah untuk memberantas mafia hukum, tetapi sering gembos di pengadilan. Mengapa korupsi di tanah air semakin menjadi-jadi? Apakah peradilan tidak aman dari intervensi politik? Apa solusi tepat menangani gurita korupsi khususnya di lembaga peradilan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Siasa Institut, Bung Iwan Januar. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nana. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, insyaallah. Bung, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD mereformasi hukum di Indonesia. Buntut Hakim Agung Sudrajat Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Apakah korupsi justru kerap digembosi oleh lembaga peradilan, Bung? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Khilafah Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ini satu puncak gunung es kalau boleh saya katakan demikian. Jadi penangkapan Hakim Agung Pak Sudrajat Dimyati ini menandakan satu hal yang sangat memalukan, memilukan, yang juga menunjukkan memang kemunduran pemberantasan korupsi. Bagaimana seorang Hakim Agung yang dalam sistem demokrasi dikatakan sebagai wakil Tuhan, justru malah terjerat operasi tangkap tangan seperti itu. Nah, kalau Hakim Agungnya seperti itu, nah bagaimana keadilan bisa diharapkan? Apalagi ini merupakan cerminan dari lembaga yudikatif, lembaga dalam sistem demokrasi yang dipandang sebagai dia juru adil, juru penengah, dan juga penegak hukum. Ketika nanti eksekutif bermasalah, kemudian legislatif bermasalah, maka yudikatiflah yang kemudian menjadi juru hukum dan juru adil di sana. Tapi kenyataannya ini kita melihat bahwa sudah beberapa kali terjadi kasus penangkapan aparat penegak hukum. Misalkan yang menghebohkan Jaksa Pinangki misalnya ya, yang tertangkap kan dalam kasus skandal Joko Chandra dalam cesi Bank Bali, menerima gratifikasi. Kemudian juga di awal tahun ini, bulan Januari, penangkapan Sekretaris Mahkamah Agung, Nur Hadi, yang juga sama menerima gratifikasi miliaran rupiah. Dan ada beberapa kasus lagi. Kalau dilihat, KPK mencatat ada sekitar 34 aparat hukum yang tertangkap karena kasus korupsi, gratifikasi, dan suap. Ini menandakan bahwa memang bermasalah, bahwa bukan cuma sistem, tapi orang-orang yang mereka ini harusnya menjadi penegak hukum justru terjerat masalah. Dan ini menjadi satu tanda bahwa memang bagaimana masyarakat bisa berharap pada sistem hukum di Indonesia bila aparatnya saja ternyata bermasalah. Dan yang kita khawatirkan bila kemudian ini bukan sekedar orang per orang, tapi kita khawatirkan ini menjadi kultur, dan kalau sudah menjadi kultur, nanti itu menjadi sebuah sistem yang kita khawatirkan. Dan kalau sudah menjadi sistem, nah ini menjadi kemudian jaring
jadi lingkaran setan korupsi di satu institusi, dan yang kita kemudian lihat sekarang di institusi yudikatif atau peradilan yang harusnya ada di garda terdepan di dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Demikian, Bung Nanang. Ya. Korupsi juga seperti lingkaran setan, Bung Iwan. Asalnya korupsi melibatkan banyak pihak di dalam berbagai instansi pemerintah dan penegak hukum. Dan mengapa mafia hukum sulit diberantas, malah sering gembos di pengadilan, Bung? Iya, yang pertama kalau kita perhatikan bahwa kasus korupsi, gratifikasi dan suap ini bukan cuma di lembaga hukum ya, tapi di kepolisian. Yang kita sekarang sedang heboh dengan kasus Sambo ini saja, kemudian muncul kasus konsorsium judi 303 yang PPATK melaporkan itu ada dana sekian ratus triliun itu sekian puluh triliun itu mengalir ke sejumlah rekening perwira polisi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya jadi lingkaran setan korupsi itu demikian kuat, bukan saja di yudikatif tapi juga di aparat penegak hukum di kepolisian seperti itu. Nah, kalau sekarang tambah lagi kemudian di yudikatif ya, di lembaga peradilan, ini semakin memperparah kondisi penegakan hukum di tanah air. Nah, kenapa terjadi? Satu yang sangat kita bisa baca bahwa memang mental dari aparat penegak hukum ini bermasalah. Karena kalau kita dari sistem penggajian, Hakim Agung itu kalau kita baca dan publik bisa membaca yang di media massa, tunjangannya saja per bulan itu 70 juta rupiah. Jadi punya tunjangan 70 juta rupiah. Kemudian kalau memimpin persidangan, itu publik bisa membaca di laporan beberapa media massa online hari ini, itu sekali memimpin sidang itu 1,5 juta rupiah dia dapat. Dan diperkirakan dalam sebulan itu seorang hakim bisa mendapatkan sampai ratusan juta rupiah karena dia memimpin sejumlah sidang. Jadi kalau sekian ratus juta rupiah ditambah 72 juta rupiah itu kurang bagaimana? Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa di sini ada mental yang pernah disampaikan Pak Mahfud MD, ini muncul mental hedonis, baik di kalangan kepolisian ataupun juga di aparat penegak hukum, yaitu di lembaga peradilan. Jadi kalau sudah mentalnya hedonis, jadi ingin gaya hidup gaya seperti itu, maka gaji berapapun tidak akan cukup. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tadi sampaikan di awal, kita khawatir sudah menjadi kultur, menjadi budaya yang ini tersembunyi, tertutup, yang orang luar nggak tahu. Tapi orang-orang yang kemudian bersinggungan dengan hukum, itu mereka tahu kepada siapa dan bagaimana, modusnya seperti apa, itu mereka tahu. Ini kita khawatirkan menjadi sebuah budaya, menjadi kultur. Kalau sudah menjadi kultur, maka memberantasnya menjadi sangat sulit. Mau gaji dinaikkan setinggi apapun, kalau orangnya mentalnya hedonis, rakus, kemudian jadi kultur, nah ini maka akan sulit. Kemudian yang berikutnya adalah tadi, kalau sudah menjadi kultur, istilah kata, nanti tahu sama tahu. Orang akan saling melindungi, saling menjaga. Jadi saling kemudian punya kartu truf masing-masing. Si Anu megang kartu truf si Fulan megang kartu truf siapa. Sehingga kemudian akan saling menjaga dan kemudian mereka, tanda kutip, akan bekerja sama untuk menjaga kultur ini, dan ketika ada masalah, yang lain akan bungkam. Karena nanti supaya kemudian tidak terbongkar jaringan-jaringan korupsi dalam lembaga peradilan, termasuk di kepolisian. Jadi, dan yang berikutnya apa itu? Hukumnya, ini kalau kita perhatikan bahwa sampai hari ini sangat ringan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap para pelaku korupsi. Kira-kira begitu, Bung Nanang. Ya. Apakah peradilan tidak aman dari intervensi politik? Cukupkah dengan langkah reformasi hukum yang hendak dilakukan pemerintah saat ini, Bung Iwan? Iya, Montesquieu itu kan kemudian memunculkan teori trias politika, jadi pembagian kekuasaan. Jadi karena kalau kekuasaan itu absolut, ya, kata Lord Acton, itu maka akan menimbulkan penyimpangan. Nah, kalau kekuasaannya absolut, penyimpangannya juga absolut. Maka lalu Montesquieu membagi menjadi 3 kekuasaan. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, di yudikatif kan terpisah dari eksekutif dan legislatif dengan satu teori bahwa yudikatif tidak akan diintervensi kemudian oleh eksekutif maupun oleh legislatif. Tapi pada faktanya, ya, kita sekarang melihat bahwa beberapa kali terjadi Jaksa Agung itu ternyata orang yang dia berkarir di bidang politik, ya. Kemudian juga misalkan bagaimana, ya, Mahkamah Agung juga ketuanya ada hubungan kerabat misalkan dengan presiden seperti itu.
Nah, jadi memang sangat rawan karena jabatan-jabatan tertentu itu seringkali memang mereka ini bersentuhan dengan dengan para politisi, dengan para pejabat. Bahkan kalau tidak mendapat dukungan kemudian dari politisi ketika nanti diajukan namanya di DPR misalnya, ini yang rawan terjadi. Katakan seorang jaksa agung diajukan, hakim agung diajukan seperti itu, kemudian nanti apa namanya menunggu persetujuan dari DPR, yang kita khawatirkan nanti disitulah terjadi yang namanya lobby-lobby politik, kemudian akhirnya nah tidak bebas dari intervensi politik seperti itu. Ini yang menunjukkan bahwa kegagalan trias politika Montesquieu, bahwa pembagian kekuasaan dalam demokrasi yang tujuannya dan teorinya bisa memisahkan tiga kekuasaan itu agar jangan korup dan jangan saling intervensi, pada faktanya tiga-tiganya ini rawan dan faktanya sudah saling mengintervensi. Terutama lembaga yudikatif ini yang paling rawan kemudian diintervensi baik itu oleh eksekutif maupun oleh legislatif. Begitu, Bung Nanang. Ya. Bung Iwan, apakah pemerintah telah memberikan solusi yang tepat guna menangani gurita korupsi khususnya di lembaga peradilan? Iya, yang kita melihat bahwa spirit pemberantasan korupsi di era kedua rezim Jokowi justru terjadi kemunduran yang sangat memprihatinkan. Peringkat indeks korupsi Indonesia itu masih di angka 38 ya, jadi masih sangat rendah sekali seperti itu. Kemudian juga kita ingat ada revisi Undang-Undang KPK yang itu malah melemahkan fungsi dan kemampuan KPK di sana itu. Kemudian juga ternyata KPK-nya pun juga bermasalah. Bagaimana Pak Firly selaku ketua KPK, kemudian juga ada ibu yang berikutnya seorang komisioner KPK yang juga wanita itu juga bermasalah juga. Dan tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika, bahkan kalau yang terakhir Lili Pintauli itu sangat berat karena ada dugaan terjadi tindak pidana di sana. Tapi dengan dia mengundurkan diri, itu seperti kemudian bebas dari jerat hukum. Nah, jadi kalau kita perhatikan, spirit pemberantasan korupsi ini justru semakin merosot di era kedua pemerintahan Jokowi. Dan tadi revisi KPK, kemudian di KPK juga ternyata ada orang-orang bermasalah, termasuk menyingkirkan 30-an pegawai KPK yang justru mereka itu kredibel, punya integritas, ya, seperti itu. Lalu juga, nah ini yang kita lihat di bulan September ini pemerintah memberikan bonus ya. Jadi membebaskan bersyarat 23 koruptor, bayangkan. Bahkan jaksa Pinangki itu dia sampai mendapat diskon 60% masa hukumannya itu. Dan ini memang pemerintah ini belakangan terkenal sangat royal memberikan gratifikasi remisi terhadap para terpidana korupsi walaupun memang ada undang-undangnya. Oleh karena itu ya, jadi memang ketika undang-undang ini bermasalah, ganti aja undang-undangnya. Ketika undang-undang ini dianggap menguntungkan, ganti aja undang-undangnya. Dari situlah yang namanya kemudian terjadi intervensi hukum dan intervensi terhadap konstitusi. Maka sampai kapanpun, sistem demokrasi yang ada sekarang ini memang tidak akan bisa menjamin pemberantasan korupsi di semua lini, termasuk di lembaga yudikatif. Karena pemerintah bisa dengan mudah mengganti hukum, mengganti undang-undang, kemudian nanti memberikan berbagai macam remisi, potongan masa tahanan, yang akhirnya itu membuat para pelaku korupsi tidak akan pernah jera karena mereka seperti mendapatkan diskon yang sangat besar di pemerintah. Demikian, Bung Nana. Iya, Bung Iwan, bagaimanakah kedudukan hakim dalam Islam dan apa pentingnya pengawasan dan audit kekayaan para hakim sebagaimana terhadap pejabat negara lainnya, Bung? Ya, di dalam Islam jabatan hakim itu sangat penting. Ya, Nabi SAW dalam hadis sahih itu menyebutkan hakim itu ada 3 macam. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Jadi kalau seorang hakim dia memutuskan perkara bukan dengan ilmu yang dia ketahui, dia masuk neraka. Hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu masuk neraka. Nah, hanya hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan ilmu dan pengetahuan dia miliki, itu yang masuk ke dalam surga. Nabi sudah mewanti-wanti ya kepada para hakim. Di dalam hadis lain Nabi juga menyebutkan bahwa orang yang dia menjadi hakim itu seperti disembelih tanpa pisau begitu. Jadi ini gambaran betapa beratnya jabatan hakim
Sampai-sampai Nabi katakan itu disembelih tanpa pisau. Kalau disembelih tanpa pisau itu kan cepat, gampang, ya. Tapi kalau disembelih tanpa pisau, itu matinya pelan-pelan situ. Jadi dia mengalami penderitaan yang sangat berat ketika dia memutuskan perkara bukan dengan hukum yang tepat, itu hukum Islam. Nah, itu pasti akan menderita begitu. Oleh karenanya Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan seorang hakim itu harus menghabiskan untuk dua hal. Pertama, dia menjalankan hukum sesuai dengan syariat. Yang kedua, dia harus menangisi kebijakannya karena nanti khawatir tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Islam, hakim sangat penting. Karena hakim itu dia menyelesaikan khusumat, persengketaan tengah-tengah masyarakat, termasuk antara warga dengan pemerintah, sesuai dengan hukum syara. Ketika misalnya di dalam Islam itu ada pejabat negara termasuk khalifah yang bermasalah, maka hakim, yaitu nanti yang disebut sebagai hakim mazolim, yang akan diminta oleh warga menyelesaikan persoalan dengan pejabat negara termasuk dengan khalifah. Kalau hakim ini bermasalah, maka negara itu akan bermasalah. Oleh karena itu ditekankan betul di dalam Quran, juga dalam sunnah, dan dalam banyak nasihat para ulama agar hati-hati dengan jabatan hakim. Iya, Bung Iwan, apa solusi dalam Islam agar peradilan tidak menambah masalah baru, Bung? Iya, yang pertama memang para hakim itu harus diangkat dari orang-orang yang punya integritas. Selain keilmuan, ketakwaannya kemudian punya sifat wara dan zuhud, tidak cinta dunia. Karena kalau hakim walaupun ilmunya tinggi, tapi dia hubud dunia, tadi saya bilang, mau digaji berapapun, itu percuma. Pasti dia akan korup juga seperti itu. Maka harus dipilih bukan cuma keilmuannya tinggi. Dalam Islam juga dipilih ketakwaan yang paling tinggi. Di dalam kitab Qadi Qudot itu disampaikan kalau ada hakim ya yang kemudian diketahui bermasalah, maka langsung diganti. Atau ketika ada hakim ternyata kemudian ada orang lain lebih faqih daripada dia, maka diganti hakim ini dengan orang lebih faqih daripada dia. Karena untuk menegakkan hukum. Jadi pertama integritas harus tinggi. Yang kedua, bahwa hakim itu dia hanya menjalankan ya hukum sesuai dengan syariat, dengan hukum Islam, bukan dengan hukum yang lain. Karena kalau dengan hukum yang lain, hukum buatan manusia itu kan banyak pasal karet. Bisa ditawar, bisa tafsirkan, bisa tarik ulur, sesuai dengan kehendak orang yang menginginkannya seperti itu. Ya kita lihat bagaimana misalnya ya Putri Chandra hari ini nggak ditahan. Sementara kita beberapa hari kemarin dengar ada seorang narapidana perempuan baru melahirkan masuk penjara lagi seperti itu. Nah, ini kan hukum buatan manusia seperti itu. Dia tarik ulur. Maka hakim dalam Islam itu dia hanya memutuskan perkara dengan syariat. Dan di dalam hukum Islam tidak ada yang namanya remisi, tidak ada yang namanya banding. Itu dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu yang ketiga bahwa negara akan mengawasi harta para pejabatnya, akan diaudit dengan ketat sebelum dan setelah menjabat. Kalau ada penambahan harta kekayaan yang tidak wajar, coba kita bayangkan bagaimana bisa misalnya seorang hakim ya dengan gaji katakan 100 juta per bulan, dia misalkan punya mobil mewah, mobil sport yang mahal, itu kan nggak mungkin. Atau seorang perwira polisi dengan gaji sekian puluh juta, dia punya rumah mewah lebih dari satu, itu kan nggak mungkin. Maka negara dalam Islam itu akan mengaudit dengan ketat kekayaan para pejabat, terutama para penegak hukum dan aparat kepolisian. Karena mereka adalah yang menjaga dan menjadi pilar dalam penegakan hukum. Kalau ada harta yang tidak wajar, maka itu akan kemudian ditarik harta itu dan dimasukkan menjadi milik Baitul Mal. Dan yang keempat, kalau ada pelanggaran, maka akan segera dijatuhi hukuman. Tadi saya katakan, para ulama mengatakan kalau ada orang yang lebih faqih daripada hakim yang bertugas, maka hakim ini diganti dengan orang lebih faqih. Kenapa? Untuk menjaga integritas dan kredibilitas dari peradilan seperti itu. Nah, kalau hakim yang bermasalah korupsi, ini maka sanksi yang jatuhkan bisa lebih berat. Sanksi memang takzir. Ini selain disita hartanya, kemudian juga diberikan sanksi takzir sesuai dengan keputusan hakim dan bisa dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena dia harusnya menjadi contoh dan penegak hukum, malah justru terlibat dalam tindak pidana korupsi. Begitu, Bung Nanang. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparannya yang begitu lugas, Bung Iwan. Jadi memang harus ada perubahan sistem yang akan mewujudkan sistem peradilan yang betul-betul mengayomi semua orang. Ya. Baik, demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bincang-bincang kita dengan narasumber kita yang luar biasa, ini Bung Iwan Januar.
Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang lebih panas, lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, share kepada teman-teman, saudara, kepada siapa saja untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat insya Allah. Sekian dari kami. Sampai jumpa di kabar petang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.